Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebuat ya video tentang plot story lengkapnya dari film The Batman 2022. Disclaimer di awal bahwa ini akan spoiler banget ya bagi kalian semua. So bagi kalian yang gak suka spoiler dan gak mau terspoiler, langsung tutup video ini dan tinggalkan video ini guys. Aku sudah warning di awal ya guys, jadi kalian gak usah ke head komen atau komen gak jelas di kolom komentar. Oke, gak usah banyak bacot, let's check it out. Scene opening awal dibuka dengan alunan musik yang keren banget dan terlihat bahwa The Riddler itu sedang mengawasi tempat kediaman dari Mayor Mitchell Jr. bersama dengan keluarganya. Jadi dia kayak meneropong secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu adalah malam Halloween ya. Malam itulah The Riddler akan membunuh Mayor Mitchell. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua keluarga termasuk anak dan istrinya dari Mayor Mitchell ini sudah pergi karena mau ngerayain Halloween trick or treat sambil nonton siaran ulang debatnya di televisi untuk pemilihan mayor baru Gotham City periode berikutnya. Jadi dia ini mencalonkan diri lagi ya. Jadi lawan kandidat dia ini dari partai lain yang bernama Bella Real, seorang wanita yang memang pengen banget ngerubah Gotham City. Jadi si Mayor Mitchell ini kayak nggak suka banget ya waktu debat terbuka itu, karena si Bella Real ini, calon kandidat mayor yang baru ini, dia ini kayak mengungkapkan semua hal-hal buruk yang terjadi di masa periode jabatannya si Mayor Mitchell. Kayak kriminal itu terus bertambah, kejahatan meningkat, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, si Mayor Mitchell ini dia nontonin debatnya siaran ulang itu di rumahnya. Dia fokus banget sampai dia itu tidak menyadari kehadiran The Riddler di belakangnya. Ini scene ngeri banget sih ya guys. Dia tuh kayak memandangi Mayor Mitchell itu dari kegelapan tanpa ia sadari ada The Riddler yang siap membunuhnya. Ketika Mayor Mitchell membalikan badannya ke belakang hampir melihat The Riddler langsung menyerang Mayor Mitchell, memukul ke bagian belakang kepalanya dengan benda tumpul besi untuk pembuka karpet gitu ya. Dihantam berkali-kali sampai si Mayor ini kayak ya sedikit antara pingsan antara mati lah gitu ya. Riddler langsung membuka plester selasi ban untuk ngeplester mukanya si Mayor ini biar kehabisan nafas dengan gaya-gayanya yang mengerikan dan psikopat itu ya guys. Scene berikutnya yaitu dibuka dengan narasi The Batman atau Bruce Wayne itu sendiri. Jadi inti narasinya itu dia kayak menceritakan Gotham City yang penuh dengan kriminal, yang penuh akan keburukan, banyak penjahat, dan hal-hal yang mengerikan bisa terjadi di kota ini. Ia berkata ada sosok hitam, ada sosok di balik kegelapan yang ditakuti oleh para kriminal ini di malam hari guys. Takut akan menyerang mereka. Ya dia ngomongin sosok si The Batman itu sendiri sih. Bruce Wayne berkata dia selama 2 tahun ini ya kurang lebih, kayaknya segitu ya waktunya, dia itu mulai menyusuri jalan-jalan di Gotham City di malam hari gitu ya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan itu membuat dia menjadi nocturnal animal atau hewan malam hari gitulah intinya. Terlihat di scene-nya ini malam hari, sedang hujan dan sedang malam Halloween. Jadi banyak orang pakai kostum-kostum mengerikan gitu. Kemudian ada scene terlihat orang-orang kriminal sedang merampok. Mereka kayak ketakutan gitu yang melihat di cahaya yang gelap, takut Batman muncul dari situ. Kemudian scene berpindah di dalam kereta di mana banyak bandit yang memakai kostum seperti badut. Mereka tertawa, cekikikan, senang setelah semua hal yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, yang mereka rekam di HP. Seorang pria Asia pun terlihat gak nyaman ya dengan kelompok-kelompok ini dan mulai menjauh. Mereka pun melihat pria Asia itu dan menunjuk bahwa itu target mereka selanjutnya yang harus dipukul. Jadi mereka ini random banget yang mukulin orang. Setelah kereta berhenti, pria Asia itu pun keluar. Para kelompok badut bandit ini pun mengikuti pria Asia itu untuk mereka tangkap dan mereka pukulin. Akhirnya pun tertangkap ya pria Asia ini. Dia memohon ampun untuk tidak dipukulin, tapi mereka masih tetap ingin memukulin dia ini. Ia pun menyuruh salah satu anggota mereka yang terlihatnya itu kasihan ya dengan pria Asia ini untuk memukul duluan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Batman pun muncul dari dalam kegelapan ya. Ini scene ikonik banget ya, karena ini pertama kali dia muncul menampakkan diri di film ini. Terjadilah perkelahian yang epic banget ya sama kelompok bandit badut ini sama The Batman seorang. Jadi scene koreografi fight-nya itu keren banget ya. Hand to hand combat-nya juga mantep banget. Si Batman di sini belum pakai alat-alat yang canggih ya. Jadi dia di sini pure banget, sederhana alat-alatnya dan masih pakai pertarungan hand to hand gitu. Ini scene-nya intense banget ya guys, dan akhirnya si The Batman ini pun berhasil mengalahkan semua kelompok bandit badut ini guys. Yang tadi anggota mereka yang kasihan sama pria Asia itu dibebaskan oleh The Batman, dan pria Asia itu disuruh cepat pergi dari stasiun ini. Jadi para bandit, penjahat, dan kriminal ini, mereka ini ketakutan ya guys kalau sudah melihat siluet bayangan dari senter logo The Batman di langit malam. Jadi mereka tuh kayak ketakutan gitu, takutnya Batman muncul menyerang mereka. Padahal senter logo The Batman di langit itu merupakan tanda ya bahwa Departemen Kepolisian Gotham City
polisi itu membutuhkan bantuannya Batman. Nah, hal ini tuh terkait dengan pembunuhan Mayor Mitchell Jr. oleh The Riddler. Singkat cerita, Batman pun diajak oleh James Gordon dari detektif kepolisian Gotham City untuk pergi ke rumahnya Mayor Mitchell dan melihat jasad dari pembunuhan malam itu. Para petugas polisi pada bingung ya, ini kok Batman ada di sini? Siapa yang ngajak dia? Emang dia tahu apa? Tapi James Gordon mau meyakinkan para petugas bahwa kita perlu Batman. Di sini scene-nya keren banget ya guys, ketika Batman ini masuk ke kediamannya Mayor Mitchell dan para petugas polisi itu kayak ngeliatin dia gitu. Singkat cerita, terlihatlah jasad Mayor Mitchell ini yang sudah mati. Jempolnya itu sudah dipotong, muka atau bagian kepalanya itu sudah diplester sangat ketat sekali ya biar dia nggak bisa nafas. Dan tertulis di kepalanya dengan darah, "No more lies." Di tembok pun ada tulisan darah ya, "No more lies." Singkat cerita, mereka pun menemukan surat yang ditinggalkan oleh sang pembunuh yang dikenal oleh mereka The Riddler. Ini merupakan surat yang ditujukan kepada Batman. Makanya si Batman ini dipanggil pada malam itu. Di dalam surat berwarna hijau itu, sang pembunuh atau The Riddler mengajak Batman tuh saling bermain ya. Jadi ada kode-kode, ada simbol-simbol di dalam surat itu dengan disertai tulisan "What does liar do when they are died?" Artinya apa yang pembohong lakukan ketika dia itu mati. Jadi The Riddler ini akan memberikan banyak pertanyaan, teka-teki, simbol-simbol di setiap pembunuhannya kepada Batman dan James Gordon untuk mereka bisa pecahkan. Kemudian tiba-tiba dari pihak kepolisian, Pete Savage datang dan memarahi James Gordon kenapa ada Batman seorang vigilante di TKP seperti ini. Pete Savage menginginkan Batman pergi, tapi James Gordon meyakinkan bahwa Batman mungkin bisa membantu mereka. Tapi Pete Savage tetap bersikukuh untuk menyuruh dan mengusir ya Batman untuk pergi dari TKP pembunuhan ini. James Gordon pun mengajak Batman keluar dan pergi dari situ. Namun sebelum pergi, Batman menjawab pertanyaan Riddler. Ia berkata jawabannya adalah pembohong akan terus selalu berbohong. Ia pun melihat bahwa ternyata yang menemukan jasad pertama Mayor ini adalah anaknya sendiri yang laki-laki. Batman pun teringat akan masa kecilnya dulu yang melihat ayah ibunya mati ditembak. Jadi dia merasa iba dan kasihan sama anaknya si Mayor Mitchell ini. Sambil melihat anak itu, Batman pun langsung pergi dari TKP dan kembali ke tempatnya. Pete Savage pun memberikan press conference kepada para reporter dan juga berita tentang pembunuhan dan kematian Mayor Mitchell. Scene berikutnya diiringi alunan musik yang rileks banget ya. Batman itu mengendarai motornya kembali ke tempatnya atau apartemennya di mana dia memang hidup sebagai Bruce Wayne yang kaya raya. Dan ternyata di lab bawah tanahnya si Bruce Wayne ini semua alat-alat canggih yang bisa membantu dirinya yang beraksi sebagai Batman. Ternyata Bruce Wayne ini punya teknologi kontak lens yang bisa merekamnya. Jadi selama ia berada di TKP pembunuhan Mayor Mitchell, itu matanya itu sembari melihat-lihat semuanya itu juga sekaligus merekam gitu ya. Jadi kayak proyektor gitu deh. Dia langsung mengenkripsi semua data yang ada di kontak lensnya itu dalam bentuk video dari mulai pertarungannya dengan para kelompok bandit badut hingga ke TKP pembunuhan Mayor Mitchell. Kemudian dia kayak menulis sebuah jurnal ya apa aja yang terjadi di hari itu. Ia pun menggunakan rekaman itu untuk memecahkan semua teka-teki Riddler tentang pembunuhan ini. Semua barang bukti, semua hal yang tertulis di surat itu semuanya sudah terekam. Kemudian dalam upayanya memecahkan simbol-simbol dan juga kode-kode itu, Alfred Pennyworth langsung membantu Batman ya. Karena si Alfred ini merupakan mantan agen rahasia. Jadi dia sudah biasa mendapati kasus-kasus seperti ini. Hingga pagi hari, Alfred berusaha memecahkan kode dan simbol-simbol ini. Terlihat si Bruce Wayne ini nggak suka ya dengan cahaya matahari, jadi dia pakai kacamata hitam. Dan singkat cerita, kode pun terpecahkan dengan tulisan drive atau flash disk ya, atau tempat penyimpanan lah gitu. Segera setelah Bruce Wayne dan juga Alfred memecahkan kodenya, Batman dan James Gordon langsung pergi ke petunjuk berikutnya, yaitu kayak tempat lahan parkir pribadi milik Mayor Mitchell ini. Mereka terkejut karena si Mayor ini ternyata punya banyak mobil mewah. Mereka pun tertuju dengan satu mobil yang dianggap Batman itu merupakan petunjuk dari Riddler. Karena di sana di bannya tercantol sebuah pemotong daging yang sedikit berlumuran darah yang sudah kering. Batman pun langsung masuk menerobos ke dalam mobil dan mencari USB atau drive itu yang ternyata memang ada dalam mobil itu dengan gantungan kunci jempolnya si Mayor itu yang sudah dipotong. Gila, psikopat banget ya. Setelah dibuka di laptop, ternyata USB atau drive itu berisi foto-fotonya si Mayor ini yang baru keluar dari klub atau barnya milik si Penguin bersama seorang wanita Rusia bernama Annika. Penguin ini juga merupakan salah satu villainnya The Batman ya, dia yang memiliki bar itu. Melihat foto-foto ini, Batman dan James Gordon itu mencurigai si wanita ini dan si Penguin ini. Jadi mereka berinisiatif untuk pergi ke barnya si Penguin ini, The Iceberg Fish. Sesampai Batman di bar Iceberg Fish, dia disambut oleh si kembar twin villain di film Batman yang diperankan oleh Max dan Charlie Carver. Jadi si Batman ini mau nanya langsung ke Penguin siapa si cewek ini yang sama Mayor
Mayor Mitchell ini difoto. Tapi ia nggak dibolehin masuk ya oleh si kembar ini, bahkan terjadi perkelahian di antara mereka. Tapi Batman berhasil menerobos masuk, tapi para penjaga terus menyerang dia dan menembaki si Batman ini ya. Akhirnya amukan Batman di dalam klub ini, di dalam bar ini pun terhenti setelah Penguin mau menemui dia. Setelah mereka bertemu, Penguin pun berkata bahwa dia tidak mengenali gadis ini. Mungkin mereka terlihat bersama, tapi mereka nggak bersama di foto itu, cuman keluarnya aja barengan. Kemudian Selina Kyle atau Catwoman pun masuk yang menemui Penguin dan memberikannya uang dari orang-orang yang mau membeli drops ya, atau narkoba lah dari Penguin itu. Kemudian ia pun keluar sambil memandangi foto itu si Selina Kyle ini. Membuat Batman pun curiga ya dengan perempuan ini karena terus memandangi dia dan memandangi foto itu. Singkat cerita si Batman ini pun gak dapat apa-apa ya dari si Penguin ini. Dia malah berkelak aja gitu, gak tahu siapa itu. Tapi ternyata Batman ini memperhatikan foto itu dan terlihat ada sepatu heels yang mirip dengan heelsnya si perempuan si Selina Kyle tadi. Ia menyadarinya dan langsung mengikuti Selina Kyle. Akhirnya Batman berhasil mengikuti Selina Kyle hingga ke apartemen atau rumahnya ya. Dia langsung memata-matai rumah tersebut. Dan ternyata di sana ada satu orang cewek lagi yang ternyata itulah cewek yang berada di foto itu. Temannya si Selina Kyle. Kelihatannya si temannya Selina Kyle ini kayak orang yang panikan dan ketakutan gitulah intinya. Jadi si Selina Kyle ini berusaha untuk menenangkan temannya ini dan berkata mereka harus cepat-cepat pergi dari kota ini. Kayak memang mereka sudah merencanakan dari awal ya untuk meninggalkan Gotham City. Batman pun masih memata-matai tempat itu dengan teropongnya. Dia melihat Selina Kyle ini mencopot wignya dan mulai berpakaian aneh gitu ya. Pokoknya dia kayak pakai kostum gitu. Dan kemudian dia langsung turun dari lantai 2 atau lantai 3 rumahnya itu dengan sangat-sangat mudah ya ke bawah ya. Jadi si Batman ini juga cukup terkejut dengan refleks atau kemampuan yang dimiliki oleh Selina Kyle ini. Kemudian Batman melihat Selina Kyle pergi dengan terburu-buru. Ia pun langsung mencurigainya dan mengikutinya lagi. Ternyata si Selina Kyle ini datang ke rumahnya Mayor Mitchell ya, ke lokasi pembunuhan itu. Ia datang menyusup ke rumah itu, membongkar berangkas dengan keahliannya untuk mengambil password teman wanitanya itu si Annika, orang Rusia ya dia itu. Kemudian Batman memergokinya dan mengambil paspor tersebut. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Batman curiga dengan apa yang disembunyikan oleh Annika sampai dia itu kayak ketakutan gitu. Tapi si Selina Kyle juga nggak tahu apa yang disembunyikan oleh temannya ini. Mereka pun kembali ke rumah untuk bertanya dan berbicara sama Annika. Sesampai di rumahnya atau apartemennya si Selina dan Annika ini, semuanya sudah berantakan, sudah hancur ya, dibobol orang. Dan si Annika itu sudah nggak ada di situ, udah pergi. Telepon milik Selina juga hilang dan dia juga sudah panik ya. Entah apa yang nanti akan terjadi dengan temannya ini. Selama di rumah mereka pun dikejutkan dengan siaran langsung dari berita tentang pembunuhan Riddler yang kedua, yaitu kepada anggota kepolisian Gotham City Pete Savage yang tadi marahin Batman karena berada di TKP pembunuhan. Terlihat ya The Riddler di situ membuat video yang sangat disturbing banget, memperlihatkan Pete Savage yang sedang dia sekap. Ia memasang kandang-kandang tikus yang berbentuk labirin di bagian kepala, dada, badannya, kayak ngelilingin badannya, kulitnya gitu ya. Kelihatan ngeri sekali ya guys, dan mulutnya Pete Savage itu diplester dengan tulisan yang sama, no more lies. Sambil minum susu dan mengelus kucing-kucingnya, Selina Kyle pun dan juga Batman mengakhiri pertemuan mereka pada malam itu. Karena si Batman mau lanjut untuk ngecek pembunuhan si Pete Savage ini bersama dengan detektif James Gordon. Jadi ceritanya Pete Savage ini udah mati ya. Sesampai di ruang mayat, James Gordon dan Batman pun melihat mayatnya Pete Savage ini ternyata di bagian kepalanya, bagian belakangnya itu sudah disuntikkan racun tikus yang sangat mematikan oleh The Riddler. Jadi dia ini kayak disiksa perlahan dan diracuni sampai mati gitu. Dan terlihatlah barang bukti kandang tikus yang berbentuk labirin yang dipasang di bagian tubuhnya Pete Savage. Dan setelah diteliti kembali, si kandang tikus itu ternyata meninggalkan bukti dan petunjuk berikutnya dari The Riddler. Ada simbol-simbol dan juga surat untuk Batman. Suratnya berisi tentang labirin yang ada di kandang itu dan arahan untuk membawa dia ke bawah cahaya. James Gordon dan Batman tambah bingung ya, ini teka-teki apa lagi dari The Riddler. Next scene, akhirnya Batman dan Selina Kyle bertemu lagi untuk bekerja sama. Batman ingin mencari informasi yang lebih dalam di Iceberg Fish Club dan si Selina Kyle berusaha untuk mencari temannya Annika. Batman memberikan teknologi perekam lensa kontak kepada Selina agar ia bisa menyusup ke Iceberg Fish Club dan semuanya bisa terekam. Selina pun memulai aksi dan operasinya. Ia masuk ke Iceberg Fish dan pergi ke tempat privat ya, ke tempat orang-orang penjahat, para pejabat ini berada di klub itu. Selina pun bertemu dengan salah satu polisi Gotham City, Kenzie Williams. Selina pun sampai ya di tempat private ini
dan dia pun bisa merekam semua apa yang dia lihat. Batman dari jarak jauh mengidentifikasi siapa-siapa aja orang-orang ini dengan teknologinya agar mengetahui nama-namanya dan jabatannya. Jadi banyak banget ya pejabat pemerintah di klub ini, di bagian privat ini, yang sebenarnya tidak boleh ya, karena kan mereka pejabat pemerintah. Di sini juga banyak drop atau serbuk sabu-sabu gitu ya yang dibuat mereka untuk mabok. Kemudian terlihat di sana ada Gil Coulson, seorang pejabat pemerintah di bagian kejaksaan atau hakim gitu ya. Batman menyuruh Selin untuk menginterogasi si Gil Coulson ini agar dapat informasi gitu ya. Awalnya Selin menolak tapi ia pun melaksanakannya. Gil Coulson pun mengajak Kyle untuk duduk di mejanya. Ia memperkenalkan ada Cornwall Travis juga sebagai polisi Gotham City dan beberapa teman-temannya yang juga pejabat pemerintah gitu ya. Jadi memang ini udah korup banget sih. Dan Gil Coulson ini juga mabuk karena drop atau serbuk sabu-sabu itu ya. Aduh, pembicaraan pun terjadi antara mereka ya di meja itu. Jadi mereka kayak mengkhawatirkan tentang rat atau tikus atau informan yang takutnya membocorkan semua aib-aib dan juga kejahatan para pejabat pemerintah ini. Dan terlihat mereka ini sangat ketakutan banget ya. Kemudian si cewek di situ ada namanya Carla nge-mention tentang wanita Rusia, dan si Selin pun menyadari bahwa itu Annika. Dia langsung mengejarnya, tapi Batman menyuruhnya tetap diam, tapi dia nggak mau. Selin pun mengejar Carla dan dia berusaha memaksa Carla berbicara tentang apa yang terjadi dengan Annika. Tiba-tiba pertengkaran mereka pun dihentikan oleh Penguin dan juga Carmine Falcone yang juga datang ke bagian privat ini. Carmine Falcone pun mendatangi Selin dan berbicara dengannya. Mereka ini seperti sudah dekat dan sudah kenal lama ya. Selin pun pergi ke toilet. Dia seperti sudah nggak sanggup lagi ya untuk menjalankan misi ini karena dia masih teringat dengan nasib sahabatnya itu. Ia pun memutus kontak lens perekam itu dengan Batman dan terputuslah koneksi suara antara Batman dan Selin. Selin pun dengan cepat pergi dari bar Iceberg Fist itu. Ia memanggil taksi, namun tanpa disadarinya Gil Coulson itu berada di belakang yang memanggil namanya ya, ingin hendak mengantarkannya. Tapi si Selin gak mau. Gil Coulson gak tahu ya kalau di mobilnya itu The Riddler sudah menunggu untuk menyergapnya. Untung aja Selin gak ikut dia ya. Kemudian Gil Coulson pun masuk ke mobilnya hendak pulang ke rumahnya. Di situ dia langsung disergap oleh The Riddler. Kemudian next scene terlihat James Gordon dan Batman bertemu di rooftop. Di sini Batman berbicara tentang perkembangan kasus ini ya, di mana dia memberikan informasi sangat berharga banget kepada James Gordon tentang keterlibatan banyaknya pejabat pemerintah, polisi, politikus, jaksa, hakim tentang bisnis narkotika, mafia yang membuat Gotham City ini hancur, dan juga koneksinya hal-hal tersebut dengan kematian para pejabat-pejabat ini, termasuk Mayor Mitchell dan Pete Savage dari kepolisian, termasuk juga Gil Coulson dari kejaksaan atau kehakiman gitu. Jadi masalahnya ini makin lama makin besar ya, dan terkoneksi, terhubung satu sama lain. Jadi nggak cuman pembunuhan kecil gitu aja, ini termasuk ke semua bisnis gelap para pejabat pemerintah yang disuap. James Gordon terlihat shock ya mendengar informasi dari Batman ini. Dia nggak percaya teman-temannya di pemerintahan, di kepolisian itu bisa terjerumus ke bisnis haram seperti itu. Berikutnya Bruce Wayne sudah berada di tempatnya. Dia mulai menganalisis hasil rekaman Selin Kyle kemarin malam, dan juga dia penasaran sekali ya dengan hubungan Carmine Falcone dan Selin ini ada apa. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan Alfred yang berkata bahwa si Selin ini cantik. Si Alfred ini ingin mempersiapkan bajunya si Bruce Wayne ini untuk datang ke balai kota Gotham untuk melaksanakan penghormatan terakhir atas meninggalnya Mayor Mitchell. Sesampai di sana, Bruce Wayne pun melihat Carmine Falcone dengan seorang wanita. Dia pikir itu Selin ya, dan ternyata bukan, itu istrinya memang. Di sana pun mereka saling ngobrol ya antara si Carmine dan si Bruce Wayne ini. Carmine Falcone pun memperkenalkan Bruce Wayne kepada Penguin bahwa dia adalah pangeran dari kota ini. Carmine pun bercerita bahwa Thomas Wayne, ayahnya Bruce Wayne, itu menyelamatkannya dari tembakan di dada. Ia dioperasi di meja makan rumahnya Thomas Wayne, dan dia sangat berterima kasih dan berhutang budi banget. Bruce Wayne pun memasuki balai kota yang sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melihat penghormatan terakhir terhadap Mayor Mitchell. Di sana ada seorang laki-laki misterius yang berbicara tentang keadilan ya sama si Bruce Wayne ini, dan Bruce Wayne juga melihat sekelilingnya banyak banget polisi. Ia pun dihampiri oleh kandidat wali kota Gotham City, Bella Rell, yang berkata bahwa Bella membutuhkan bantuan juga support dari Bruce Wayne untuk bisa membangun Gotham City. Di sana Bruce Wayne pun melihat kembali anaknya Mayor Mitchell, dan ia teringat akan masa kecilnya lagi. Orang yang berada di balai itu pun dikejutkan ya dengan suara yang sangat keras dari luar, dan tiba-tiba mobil yang sudah disadap masuk dan menghancurkan tempat itu dan hampir membunuh anaknya Mayor Mitchell. Namun Bruce Wayne sigap menolongnya, dan ternyata itu adalah mobilnya Gil Coulson yang sudah dicoret-coret nomor lights. Gil Coulson keluar dari mobilnya dengan terpasang bom molotov di lehernya. Di sana Gil Coulson kasihan sekali ya, bibirnya diplester, tangannya diplester, handphone yang terus berdering, dan juga bom yang terpasang di lehernya yang siap meledak kapan saja. Dan di badannya tertempel surat untuk Batman lagi. Masyarakat yang datang ke balai kota pun langsung dievakuasi dan meninggalkan Gil Coulson sendiri di dalam balai kota itu. Batman tiba-tiba muncul dan berusaha untuk membantu. Ia membuka
memplaster mulutnya si Gil Coulson dan juga mengangkat telepon dari Riddler yang ingin video call ya bareng si Batman ini. Ia mengambil surat itu dan menerima video call dari The Riddler yang sedang live ya di akun pribadinya gitulah. Jadi dia memberikan sebuah Riddler atau teka-teki kepada si Gil Coulson ini tentang suap menyuap pejabat pemerintah dengan reward nanti bomnya itu akan terlepas dari lehernya. Sambil dibantu oleh Batman, Gil Coulson menjawab semua pertanyaan dan teka-teki dari Riddler. Tapi semuanya terlambat ya guys, memang dia berusaha untuk membunuhnya. Akhirnya bom pun meledak dan menghancurkan kepala si Gil Coulson. Tapi sebelum itu terjadi, Batman terus mendesaknya ya untuk ngasih tahu siapa informan atau rat atau tikus itu. Tapi si Gil Coulson gak mau ngasih tahu sampai dia mati karena dia takut nanti berbahaya akan anak-anak dan istrinya. Batman pun terhempas ya karena ledakan itu dan membuat dirinya pingsan. Ia dibawa ke kantor polisi Gotham City. Di sana para polisi sudah mengelilinginya, berusaha untuk membuka topengnya mengetahui identitasnya. Tapi James Gordon menghalangi mereka semua. Di sana ada polisi Gotham City, si Travis ya, yang korup itu guys, yang kemarin ada di bar bersama Gil Coulson. Ia memberikan waktu kepada James Gordon untuk berbicara dengan Batman sebelum mereka mau menangkap si Batman ini ya. Tapi si James Gordon tahu bahwa Batman akan ditangkap oleh polisi ini. Ia kemudian memberikan kunci untuk si Batman bisa kabur dari tempat itu. Batman langsung kabur ke arah rooftop yang sangat tinggi itu ya. Dia langsung loncat dari atas gedung menggunakan parasut, kostumnya yang sudah dimodifikasi sehingga dia bisa kayak terbang kayak bajing gitu ya. Next scene kita lihat James Gordon dan Batman bertemu kembali. James berkata bahwa Batman sedang dicari polisi untuk ditangkap. Batman berkata jangan pernah percaya pada siapapun, dan James Gordon juga tidak percaya dengan siapapun kecuali Batman. Mereka bingung kenapa Gil Coulson sangat melindungi si rat atau tikus ini. Apa yang mereka sembunyikan? Kemudian mereka kembali curiga ya dengan Penguin dan curiga dengan informasi Riddler yang diberikan di kandang tikus itu. Akhirnya James Gordon dan Batman memutuskan untuk menyergap Penguin dan mencari informasi darinya. Terlihat Penguin bersama dengan anak buahnya sedang membawa sebuah tas yang gede banget ya berisi uang. Tanpa disadari Batman, ternyata Selina Kyle itu sudah datang juga ke situ untuk mencari jawaban dari Penguin dan juga mengambil uang mereka yang berada di tas itu. Batman pun berusaha menghentikan tindakan Selina yang bisa menggagalkan rencana mereka. Ketika Selina membuka tas itu, ternyata di sana ada mayat temannya itu Annika. Ia pun shock dan terkejut. Mereka pun langsung dihujani peluru tembakan oleh anak buahnya Penguin. Terlihat Batman terjatuh di tanah ya, dan James Gordon datang langsung untuk membantu mereka. Penguin langsung menyerang dan menembaki James Gordon. Dia berusaha untuk menyerang Selina yang bersembunyi di belakang mobil. Tapi ternyata dari jauh, Batman sudah siap dengan Batmobile-nya atau mobil kelelawarnya berusaha untuk menyerang mereka. Penguin pun panik dan langsung kabur dengan mobilnya. Ia dikejar oleh Batman dan Batmobile. Selina langsung pergi dan mengambil uang itu. Next scene kita disuguhkan dan ngeliat adegan kejar-kejaran dengan Batmobile, Batman dan juga Penguin. Di sini scene-nya amazing, epic banget ya. Jadi kayak ala-ala Fast Furious gitu. Banyak terjadi ledakan, banyak terjadi tabrakan yang keren banget. Susah ya guys, aku mau mendeskripsikannya. Tapi intinya mereka ini adalah kejar-kejaran ya di dalam jalan tol, melawan arus dan sebagainya. Singkat cerita, Penguin pun berhasil ditangkap oleh si Batman ini. Dan James Gordon pun memulai menginterogasi si Penguin ini ya, untuk mencari tahu informasi tentang rat atau tikus dan juga petunjuk terbaru Riddler tentang bahasa Spanyol kayak rata lada gitu. Selama interogasi, Penguin pun bersumpah dan meyakinkan James Gordon juga Batman bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang informan, rat atau tikus tersebut. Tapi dia membantu mereka memecahkan bahasa Spanyol yang lebih benar ya, yaitu ratalada.com. Segera Batman langsung membuka situs atau website tersebut yang ternyata merupakan komunikasi jarak jauh satu arah antara Riddler dan Batman itu sendiri. Dan dari percakapan mereka di komputer itu diketahui bahwa mereka harus pergi ke tempat panti asuhan lamanya Bruce Wayne family yang sudah tidak berjalan lagi. Mereka sampai di tempat panti asuhan itu. Mereka melihat para pecandu drop ada di sana. Mereka kemudian diarahkan ke suatu ruangan di mana di sana sudah terputar proyektor yang berisi video-video tentang Thomas Wayne saat masa kampanyenya sebagai mayor atau wali kota dan bagaimana janji dia ingin membangun panti asuhan itu. Mereka pun segera mendapatkan petunjuk bahwa ternyata The Riddler ini mungkin saja salah satu anak dari panti asuhan Wayne family, dan Batman menyadari target selanjutnya adalah Bruce Wayne. Segera Batman pergi ke kediaman apartemennya dan ternyata yang menerima paket dari The Riddler ini adalah Alfred Pennyworth. Ia berusaha menghubungi apartemennya tapi nggak ada jawaban. Kemudian teleponnya pun diangkat oleh salah satu pembantunya. Ia berkata bahwa kejadian buruk sudah terjadi 1 jam yang lalu. Ternyata Alfred ini terkena ledakan bom dari paket surat The Riddler itu sudah 1 jam yang lalu. Batman pun langsung panik ya guys. Dia langsung menyusul Alfred di rumah sakit. Di sana ia masih koma dan tidak sadarkan diri.
Bruce Wayne pun menyadari bahwa ini semakin memburuk ya tindakan Riddler ini. Ia langsung mengambil inisiatif untuk cepat menyelesaikan semua teka-teki dan kasus ini. Ia langsung mengumpulkan petunjuk-petunjuk, clue, teka-teki yang ditinggalkan The Riddler untuk dipecahkan agar selesai masalah ini. Ia langsung menyadari tentang kalimat renewal dan langsung buka file-file lama tentang renewal. Tanpa disadari ternyata lensa kontak perekam yang dia kirimkan ke Selina Kyle itu aktif kembali ya, karena ia menggunakannya lagi. Ia berkata ingin bertemu dengan Batman dan ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Akhirnya Catwoman dan Batman pun bertemu kembali ya di atas rooftop. Selina berkata, ayo kita balas dendam kepada orang-orang ini. Tapi sepertinya Batman tidak setuju. Batman terus mendesak Selina Kyle untuk memberitahukan hubungannya dengan Carmine Falcone. Dan akhirnya Selina berkata bahwa dia adalah ayahnya. Ibunya dulu juga bekerja di Iceberg Feast, jadi dia ikutan bekerja di bar itu. Kemudian mereka pun setuju untuk saling bekerja sama dan mereka pun pergi untuk mencari petunjuk masing-masing. Di sini Selina berkata jika mereka berdua tidak bertindak, maka tidak akan ada orang yang mau menegakkan keadilan. Di sini sangat intens sekali ya guys. Chemistry antara Catwoman dan Batman itu mulai terbentuk di scene ini. Mereka pun akhirnya berpisah dan saling berciuman. Sesampai di rumahnya, Bruce Wayne melihat berita tentang video The Riddler yang mengungkap semua kebusukan dari Wayne family dan bagaimana cara mereka membunuh seorang reporter bernama Elliot yang tahu tentang semua rahasia dari Martha atau ibunya Bruce Wayne mengenai kejahatan yang mereka lakukan. Bruce Wayne tidak terima dengan penghinaan ini. Dia tidak percaya jika keluarganya itu jahat dan seperti itu ya mau membunuh orang lain. Ia pun langsung pergi ke Iceberg Feast untuk menemui Carmine Falcone di sana. Di sana Carmine pun mengakui bahwa memang Thomas Wayne lah yang menyuruh dia untuk menakut-nakuti reporter itu agar tidak mengungkap rahasia dari Martha Wayne. Tapi si reporter itu tidak takut dan akhirnya si Carmine mengambil inisiatif untuk membunuhnya sesuai arahan Thomas Wayne. Di sini Bruce Wayne sangat terguncang sekali ya melihat kebenaran jati diri ayahnya yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Di sini Carmine juga berkata bahwa sebenarnya yang membunuh ayah dan ibunya Bruce Wayne itu adalah Salvatore Maroni. Bruce Wayne pun terlihat putus asa sekali ya guys mendengar kejujuran dan kebenaran tentang keluarganya. Setelah Alfred Pennyworth itu siuman, Bruce Wayne berkata kau membohongiku selama ini tentang kebenaran ayahnya dan pembunuhan reporter yang dilakukannya. Alfred pun akhirnya berkata sejujurnya tentang apa yang terjadi. Awalnya Thomas Wayne atau ayahnya Bruce itu tidak mau membunuh reporter ini. Dia cuma ingin menakut-nakutin saja. Tapi semua dilakukan secara inisiatif oleh Carmine Falcone. Thomas Wayne pun berkata bahwa kita harus menyerahkan diri kepada polisi dan kau harus bertanggung jawab atas pembunuhan yang kau lakukan. Tapi Carmine Falcone tidak mau. Dan pada malam berikutnya Thomas Wayne dan istrinya pun terbunuh ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Mereka pun berpikir bahwa semuanya itu adalah ulahnya Carmine Falcone. Tapi mereka itu masih tidak punya bukti dan tidak percaya banget ya apakah benar dia yang membunuh. Intinya Alfred di situ meyakinkan kembali kepada Bruce Wayne untuk percaya bahwa sebenarnya Thomas Wayne atau ayahnya ini adalah orang baik-baik dan berusaha untuk melindunginya. Akhirnya Batman dan James Gordon pun bertemu di rooftop. Di sana ternyata sudah ada Catwoman, Selina Kyle dan juga orang yang dia sergap. Dan ternyata orang itu adalah orang kepolisian Officer Kenzie yang ternyata dialah yang mencuri handphonenya si Selina Kyle ini, yang ternyata di sana ada rekaman telepon dari Annika yang meminta bantuan. Rekaman itu berisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Falcone terhadap Annika dengan mencekiknya. Di sana ternyata Annika ini menyimpan rahasia yang dibeberkan Mayor Mitchell kepadanya tentang keterkaitan semua mafia, narkoba, pejabat pemerintah tentang hal-hal jahat kriminal yang terjadi di Gotham City. Officer Kenzie ini masih tidak mau ngaku ya siapa dalang semuanya. Tapi berdasarkan rekaman itu ternyata memang semua orang itu tunduk sama Carmine Falcone, seseorang yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Selina Kyle sudah tidak sabar lagi ya untuk membunuh dan menembak Officer Kenzie, namun ia dihentikan oleh Batman. Segera ia menendang Officer Kenzie agar jatuh dari atas gedung. Ia pun langsung pergi untuk menemui Carmine Falcone dan membunuhnya. Batman juga langsung pergi untuk mengejar Selina. Selina pun sampai di Iceberg Feast. Di sana dia masuk dan menyamar sebagai temannya Annika dan menangis kepada Carmine Falcone untuk menyelamatkan Annika atau memberikannya informasi di mana dia berada. Sesaat sebelum Selina hendak menembak Carmine Kyle, ia pun pergi dipanggil oleh anak buahnya untuk melihat sebuah berita di mana tersebarlah rekaman pembunuhan Annika yang dilakukan oleh Carmine Falcone di televisi. Batman pun sudah sampai di Iceberg Feast dan sudah menerobos masuk untuk menyelamatkan Selina dan juga untuk menghajar si Carmine Falcone ini. Selina pun sudah gak sabaran lagi ya, dia langsung menembak dan menyerang si Carmine Falcone ini. Ia berkata bahwa aku adalah anakmu. Si Carmine Falcone kayak langsung terkejut gitu ya. Mereka pun saling bertarung satu sama lain dan si Selina Kyle ini hampir saja mati dicekik oleh Carmine Falcone. Tapi ternyata ada Batman yang langsung menyerang dan menyelamatkannya. Akhirnya Carmine Falcone pun tertangkap. Ia diserahkan oleh Batman ke kepolisian Gotham City. Namun belum sempat ia ditangkap, Penguin berusaha membunuhnya ya. Tapi ternyata ia tidak ditembak oleh si Penguin. Ternyata dia ditembak oleh The Riddler itu sendiri dari senapan jarak jauh. Akhirnya Carmine Falcone pun mati di bawah cahaya lampu
lampu jalan. Si Batman pun langsung teringat ya dengan clue atau petunjuk teka-teki Riddler tentang membawa mereka ke bawah cahaya. Para polisi sadar bahwa penembak sebenarnya itu ada di rumah di sebelahnya. Mereka langsung ke sana untuk menangkap orang itu dan menggeledah rumah itu. Mereka pun langsung terkejut ya, ternyata di rumah inilah markas sarangnya The Riddler. Dari sini dia melancarkan semua pembunuhannya dan semua apa yang ia lakukan. Salah satu saksi mata berkata kepada polisi bahwa ada orang yang mencurigakan keluar dari bangunan itu, pergi ke sebuah kafe dan duduk manis di sana sambil minum kopi. Para polisi pun langsung menduga bahwa itu adalah The Riddler dan mereka langsung menuju ke sana untuk menyergapnya. Akhirnya tertangkaplah The Riddler ini ya guys. Jadi dia ini seperti laki-laki parubaya yang memakai kacamata dan mukanya itu kayak nerd gitu. Ia pun melihat Batman dan tersenyum kepadanya. Batman dan kepolisian Gotham pun langsung menggeledah tempat rumahnya si The Riddler ini. Mereka di sini menemukan semua petunjuk, semua replika pembunuhan, semua rencana yang dilakukan oleh The Riddler, kode-kode yang gak jelas, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Dan dari sini mereka mengetahui bahwa pekerjaan The Riddler ini adalah sebagai akuntan publik dan merupakan salah satu anak dari tempat panti asuhan Bruce Wayne Family. Di dindingnya juga tertulis banyak banget ya informasi tentang Wayne Family, berita-berita di koran, foto-foto Bruce Wayne, Thomas Wayne saat masa dia kampanye, ya mirip-mirip psikopat gitu deh. Kemudian mereka menemukan buku besar khas akuntan ya dengan simbol-simbol, angka-angka, kode-kode yang gak jelas gitu. Kemudian ada tulisan kayak curahan hatinya The Riddler ini yang di stabilo warna kuning, berkata bahwa ya intinya dia tuh kayak menderita gitulah ya psikisnya. Dan di dalam kamar itu mereka menemukan kandang berisi kelelawar dan di dalam kandang itu ada surat lagi untuk The Batman. Di dalam surat itu bertuliskan My Confession dengan gambar yang mirip-mirip peta. Kemudian salah satu petugas polisi menemukan sebuah komputer yang berisi kayak sebuah grup ya, grup chat tentang si The Riddler ini dan juga orang-orang kelompok separatis yang mengikuti dan juga mendukungnya. Jadi di situ ada sebuah video pribadi yang nggak bisa dibuka, hanya bisa menggunakan kode. Dan di sini Batman mulai curiga bahwa hal ini belum selesai, masih ada hal buruk yang akan terjadi lagi. Ia pun ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa The Riddler ingin menemuinya di Arkham Asylum. Ketika mereka bertemu, terjadilah perbincangan yang intens banget antara The Batman dan The Riddler. Di sini Riddler ini kayak menganggap bahwa Batman ini adalah temannya ya, karena dia selalu mengikuti petunjuk dan teka-teki yang dia tinggalkan di setiap pembunuhannya. Tapi The Batman tetap bersikukuh bahwa mereka ini tidak bekerja sama dan mereka bukan teman. Intinya Riddler itu berkata bahwa dia tuh muak sekali ya dengan semua kejahatan, semua korup, semua suap pejabat pemerintah yang dilakukan di Gotham City. Dan ia ini juga terinspirasi, juga termotivasi dengan si Batman ini guys. Maka dari itu ia berani mengambil tindakan. Awalnya sih The Riddler ini memang membunuh orang-orang pejabat pemerintah yang jahat dan tidak menegakkan keadilan ya. Tapi di akhir percakapan ini si Batman pun mulai curiga bahwa ada rencana besar lain yang akan dilakukan oleh The Riddler ini. Selama perbincangan mereka ini, The Riddler ini terus menyebut Bruce Wayne gitu ya sambil menatap The Batman. Dan The Batman itu sudah merasa kalau kayaknya dia ini tahu nih identitas aku. Jadi dia sudah kayak mau panik gitu ya. Dan ternyata enggak, dia itu nge-mention Bruce Wayne karena dia pikir Batman dan dia itu punya musuh yang sama, yaitu orang-orang kaya yang sombong seperti Bruce Wayne. Sambil bernyanyi-nyanyi ala psikopat gitu, The Riddler membuat si Batman ini kesal sekali ya. Akhirnya karena tidak mendapatkan petunjuk, The Batman ini pun mulai kembali ke tempat kediamannya Riddler yang kamarnya itu. Dia menerobos masuk dan ternyata dia di sana bertemu dengan Officer Martinez. Ia pun melihat barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan dari pembunuhan pertama. Ia melihat benda tumpul besi yang untuk membunuh Mayor Mitchell itu. Officer Martinez pun berkata bahwa itu merupakan alat untuk pembuka karpet gitu. Segera Batman menyadari bahwa di lantainya ada karpet. Ia langsung menggunakannya untuk membuka karpet itu dan ternyata di sana ada sebuah tulisan yang gede banget. Ia menggunakan tulisan itu untuk membuka password di video yang ada di laptop tadi, Una Mudan Charil. Kemudian keluarlah video yang menunjukkan bahwa The Riddler itu memaparkan rencananya, rencana terakhirnya sebelum dia di penjara, yaitu membom 7 titik bendungan penahan air laut Gotham City yang mencegahnya dari banjir bandang. Namun terlambat guys, setelah dia membuka video itu, bom pun secara beruntun meledak di 7 titik itu. Para penduduk Gotham City pun langsung ketakutan. Rumah-rumah mereka hancur, restoran hancur, semuanya hancur diterjang banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Banyak korban yang berjatuhan pada malam itu. The Riddler ini memang psikopat banget ya. Dan itu merupakan hari yang bertepatan dengan hari pemilihan mayor atau wali kota baru Gotham City, Bella Real. Kekacauan di penjuru kota pun terjadi. Semua jalan ditutup, semua akses tidak bisa dilewati karena banjir ini. Selin Kyle yang berusaha pergi dari Gotham City pun tidak bisa keluar. Semua para penduduk pun panik ketakutan karena dihantam oleh banjir ini ya guys. Dan tidak bisa terelakkan lagi tempat pemilihan di balik kota Gotham, pemilihan wali
wali kota baru itu juga dibanjiri dengan air yang banyak banget. Dan kelompok separatis pengikut pendukung The Riddler itu sudah berada di sana ya untuk siap menembaki mereka dengan peluru dan pistol yang sudah mereka pegang. Wali kota terpilih Belarel pun tertembak di bagian dadanya atau di bagian pundaknya gitu ya guys, tapi tidak memberikan yang fatal banget. James Gordon pun langsung menyelamatkannya dan menyelamatkan orang-orang dari runtutan tembakan ya, dihujani tembakan dari para pengikut The Riddler ini ya, dari bagian atas kayak mungkin kayak rooftop gitu lah ya, kayak balkon gitu. Sembari mereka harus menyelamatkan diri dari banjir, mereka juga harus menyelamatkan diri dari tembakan itu. Di sini scene-nya sangat mencekam sekali guys ya, kita yang nonton itu berasa kayak ikut terjun ke dalam filmnya juga. Sembari masih terus menyerang penduduk, para kelompok bersenjata ini pun diserang tiba-tiba oleh Batman dengan bomnya. Ia langsung menghajar ya para kelompok bersenjata ini dengan semua alat-alat bantuan dari dirinya. Batman pun datang sebagai penyelamat untuk menghajar para orang ini. Di sini scene-nya badass dan keren banget ya. Hand to hand combat yang dilakukan The Batman dengan para penjahat ini on point banget. Tapi karena kelompok ini jumlah orangnya banyak banget, dia pun terdorong dan akhirnya hampir terjatuh. Selin Kyle pun melihat The Batman ini hampir jatuh dan ia berusaha untuk menolongnya. Singkat cerita, kelompok ini pun berhasil dikalahkan. Tetapi banjir bandang terus datang dan menghantam seluruh isi kota dan hampir membunuh wali kota terbaru Belarel. Ada kabel listrik yang putus dan akan jatuh menimpa orang-orang di bawah yang terkena banjir dan siap menyengat mereka. Di sini Batman pun mengorbankan dirinya dan memotong kabel listrik itu. Ia pun tersengat dan langsung jatuh ke dalam air, tapi dia tetap selamat. Ia langsung bangun dan langsung menolong orang-orang yang terhimpit dengan besi-besi bangunan panggung pasca pemilihan wali kota baru. Dan scene berikutnya menampilkan evakuasi penduduk Gotham City yang terkena banjir. Mereka ternyata sudah dievakuasi ke atas stadion. Para masyarakat ini saling membantu satu sama lain, saling take care each other. Batman pun ikut membantu mengevakuasi para korban banjir. Jadi dia ini merakyat banget ya guys. Dan di scene ini syarat banget akan pesan moral. Dan terlihat wali kota baru Mayor Belarel itu sangat bertanggung jawab sekali akan keselamatan para penduduk Gotham City. Ia terus menemani mereka ya sampai permasalahan banjir ini selesai. Terlihat banget di sini apapun status kamu, apapun kekayaan kamu, apapun derajat kamu di masyarakat, akan tetap sama saja kalau sudah kena bencana itu pasti saling membantu satu sama lain. Jadi pesan moralnya dapat banget. Terlihat juga ya scene Penguin ini tidak mau membantu orang-orang, jadi dia kayak berdiam diri aja di apartemennya. Bala bantuan pun berdatangan, helikopter pun datang untuk membantu para penduduk dan para korban banjir. Riddler yang melihat siaran ini di Arkham Asylum sangat kecewa sekali ya dengan tindakan Batman yang malah membantu mereka. Dia pikir Batman akan mengikutinya. Dan kemudian ada teman satu sel penjaranya yang ikut-ikutan ketawa ya, yang diperankan oleh Barry Keoghan ini yang katanya adalah Joker atau Two-Face, seorang villain juga di film The Batman ini. Tapi karakternya masih disembunyikan, nggak tahu ini siapa sebenarnya. Belum ada pengumuman ofisial dari DC siapa dia ini. Jadi dia kayak ikut-ikutan menyemangati The Riddler gitu ya. Mungkin mereka ini nanti jadi teman. Kemudian di akhir cerita, Batman dan Catwoman, si Bruce Wayne dan Selin Kyle ini pun bertemu ya. Di sini mereka ingin mengucap salam perpisahan. Selin mengajak Batman untuk ikut dengan dia hidup bebas ke arah utara, kayak merampok orang-orang kaya dan sebagainya. Tapi Batman tidak mau ya. Dia masih tetap ingin di Gotham City dan dia percaya bahwa Gotham City ini bisa berubah menjadi kota yang lebih baik lagi. Tapi Selin dia tetap tidak percaya dan dia tetap meninggalkan Gotham City karena dia yakin Gotham City ini tidak akan pernah bisa berubah. Mereka pun pergi mengendarai motor masing-masing dan pergi ke jalan mereka masing-masing. Sekian ceritanya guys, gitu aja. Post creditsnya tidak ada ya, jadi tidak ada clue untuk film berikutnya. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Aku rate film ini 9 out of 10 karena memang filmnya keren banget ya guys. Kalian wajib banget nonton di bioskop kalau kalian sempat. Maaf ya guys jika video plot alur cerita aku ini ada yang salah ataupun yang terlewatkan. Kalian bisa banget perbaikin di kolom komentar. Aku sudah buat banyak banget video ya tentang pembahasan di film ini. Linknya aku taruh di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.